Ya, oke, halo semuanya, kembali lagi bersama PKS Channel Otomotif. Udah lumayan lama kita nggak upload video nih guys. Kemarin saya lagi sibuk untuk ngurusin sidang sambo. Bukan, sidang kuliah guys. Jadi baru sempet sekarang kita upload video lagi. Jadi untuk hari ini, hari Minggu, kita lagi ada kerjaan 3 mobil guys. Untuk mobil pertama ini ada Camry 2R di daerah Senayan. Kita lagi ngerjain penggantian seal cover valve, terus ganti oli mesin, filter oli, dan ganti kanvas rem belakang. Lagi dikerjain sama Mas Panji tuh. Nah, kenapa seal cover valve-nya diganti? Ini karena udah ada rembesan di area cover valve guys. Jadi itu disebabkan oleh seal di cover valve itu udah getas. Jadi nggak bisa nahan debit oli mesin lagi ya, maka olinya rembes nih jadinya. Tuh lihat. Tuh. Nah, ini udah saya buka-bukain bautnya, tinggal ngangkat cover valve-nya. Di mesin 2R ini lumayan banyak pretelannya yang harus dilepas. Ini bracket wiring engine, baut cover valve. Ada yang di samping baut 10, yang di tengah juga ada 3 baut 10. Jadi ini tinggal ngeluarin aja cover valve-nya. Ini bracket mounting juga dilepas ya, karena ngalangin ke cover valve-nya pas keluar. Nah, ini kita lihat Mas Panji udah selesai ganti kanvas rem belakangnya. Udah beres, Bang. Kanvas bekasnya mana nih? Ini diganti karena kanvasnya tipis. Mana nih? Jadi kanvas belakang ini ada brake pad sama ada brake shoe yang di dalamnya. Kenapa, Bang? Ada yang mau sampaikan? Masih lumayan cuman ya. Tapi untuk antisipasi. Kira channel PKS Otomotif udah tutup, Bang. Kenapa? Lama nggak upload ya? Vakum dulu kemarin, fokus. Jadi kuliah buat kerja apa kerja buat kuliah? Kerja buat kuliah. Lumayan lah Bang, pendidikan ya lumayan utama. Tanggung soalnya gua, beresin dulu. Kuliah berapa? 6 tahun? 7. 7 tahun. Udah lebih dari anak SD 6 tahun sekolah ya. Iya, gak next tahun. Ganti kanvas rem belakang udah beres guys, tinggal ganti oli mesin, filter oli, sama seal cover valve nih. Bantuin gua dulu Bang, ngeluarin ini Bang. Harus berdua nih megangin wiringnya. Nah, ini tuh Camry yang waktu itu kita kerjain guys, ganti balancer shaft karena bunyi balancer shaftnya. Nah, sekarang ya boleh. Pengerjaan selanjutnya ini penggantian seal cover valve karena rembes dan ganti oli mesin karena udah jalan 5000 km guys. Jadi untuk penggantian oli mesin buat teman-teman yang punya mobil, kita saranin ganti itu per 5000 km atau 3 bulan aja ya guys. Karena kalau kelamaan, walaupun mobil itu nggak dipakai, pastinya viskositas dari oli mesin itu turun guys. Apalagi yang sering macet-macetan di area Jakarta, itu hitungannya harusnya menghitung engine running time-nya guys, karena mesin itu muter terus walaupun kilometer naiknya nggak jauh gitu ya, tapi mesinnya kan muter terus. Jadi lebih amannya per 5000 km aja ganti, karena untuk antisipasi kalau kelamaan takutnya oli mesinnya ngegumpel, dan kalau gumpel itu harus turun mesin guys, otomatis biayanya bisa lebih banyak. Yuk kita lanjut dulu untuk lepas cover valve nih. Nanti kita bersihin cover valve-nya, baru kita ganti seal-nya. Oke. Ya oke, ini kita lagi ganti filter oli yang baru nih ya. Ini Bang. Nah, ini cover valve-nya udah dilepas, lagi dibersihin. Nanti kita tinggal pasang seal cover valve yang baru. Filter oli Camry itu pakainya elemen ya guys, bukan kaleng. Kita pakai olinya oli 5W nih untuk 10.000 km.
Nah ini penambakan mesin pas cover valve-nya dilepas nih guys. Ada camshaft di atas ini, camshaft in sama camshaft X. Kita bersihin dulu permukaan cover valve-nya supaya bersih. Jadi biar sealnya bisa merekat ya. Baru kita pasang cover valve. Ya oke guys, untuk pekerjaan kita kali ini udah selesai. Penggantian seal cover valve di mesin 2AR, terus tadi ganti kanvas rem belakang juga, sama ganti oli mesin dan filter oli. Cover valve udah rapi, udah kita pasang ya, udah nggak ada rembesan oli lagi di bagian samping-samping, depan belakang udah aman karena karetnya udah baru. Kita kasih sedikit lapisan sealant di bagian persambungan cover timing guys. Apa? Bekasnya di bawah aja apa? Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini. Sebenarnya masih lanjut, tetap ikutin video PKS channel otomotif ya. Kita mau lanjut ngerjain Nafwan di daerah Puri Kembangan, dan satu lagi ada pengecekan Alphard di Cikarang guys. Oke. Apabila teman-teman mau request service, pengerjaan jar, penggantian balan sesap, bisa hubungi nomor kita di deskripsi guys. Yuk tetap ikutin video kita seharian ini bersama PKS channel otomotif. Oke, lanjut lagi. Ini kita arah pulang dari Senayan, mau lanjut ngerjain satu mobil lagi Nafwan di Puri Kembangan. Ini kita kerja apa main bang? Jalan-jalan mulu. Main hujan-hujanan juga ya. Jalanan padat merayap nih. Ini depan kiri tuh. Depan kiri. Kelewat, tinggal putar balik bang. Nanti setelah ngerjain Nafwan kita lanjut lagi mau ke Cikarang guys. Lumayan jauh tuh, buat ngecekin Alphard. Katanya ada suara mesinnya kasar, indikasi balan sesap, tapi masih perlu dipastiin lagi benar balan sesap atau bukan, karena kita baru analisa lewat video. Untuk lebih pastinya harus kita cek langsung di mobilnya guys. Oke, ikutin terus video PKS channel otomotif hari ini ngerjain 3 mobil. Oke guys, lanjut kita ngerjain unit Nafwan nih tahun 2013 untuk servis berkala. Kilometernya 92.000. Jadi untuk pengerjaan kali ini kita servis rem, ganti oli mesin, filter oli, tune up, gura mesin, dan cek all kondisi mesin dan kaki-kaki guys. Ini Bang Panji lagi bongkar rem. Rem belakang tadi udah dibuka, udah dibersihin, udah di setel, udah dilumasin. Nah ini lagi servis rem depan. Kondisi rem depannya gimana bang? Aman bang? Ada ya? Ada lah, masa nggak ada? Yang sebelah kiri tebel kanvas remnya bang tadi. Oke, masih tebal tuh kelihatan. Paling cukup dibersihin, dilumasin, fitting sama sliding. Untuk area mesin ini saya lagi tune up gura mesin pakai cairan DCS guys. Tadi saya udah masukin cairan DCS, kita rendam, tunggu sekitar 20 menit baru kita vakum pakai vakum karbon clean supaya kerak-kerak di ruang bakarnya ini bisa terangkat. Jadi tarikan mesin bisa lebih jos, enteng, dan juga nggak ngelitik guys. Untuk throttle body juga ini saya udah lepas, kondisinya lumayan kotor tuh. Kotor ya. Mana nih? Kok nggak fokus? Tuh kotor guys. Ini kita bersihin throttle body. Ini busi kilometer 92.000. Busi iridium ini usianya per 100.000 km. Udah harus ganti. Nah ini karena udah mendekati 100.000, jadi kondisi businya udah mulai jelek. Paling kita saranin ganti di next service selanjutnya. Sekarang kita bersihin dulu businya, tapi nggak usah di setel karena iridium ya. Ini filter oli baru, karena filter olinya yang lama udah kotor banget tuh guys. Kita ganti juga, hitam banget ya. Mesin 3ZR 2000 cc di Toyota Nafwan ini pakai filter olinya tipe Element kertas ya. Tapi kalau
yang di Foxy mesinnya sama 3ZR juga, tapi filter olinya dia udah pakai kaleng ganti. Kalau di Navan masih tipe kertas kayak gini ya, elemen. Ini saya mau bersihin dulu throttle bodinya, terus sedot cairan yang tadi udah kita masukin, cairan DCS. Baru kita rapihin nanti mesin, dan juga oli mesin kita isi lagi karena ini lagi dikuras guys. Tuh olinya udah lumayan kotor. Oke, lanjut dulu yuk. Oke, ini throttle body setelah dibersihkan guys. Tuh bening ya, kinclong. Saya pasang dulu throttle bodinya. Udah normal. Oke guys, proses servis kita udah selesai nih di mobil Navan tahun 2013 ini. Kita udah gurah mesin, tune up, servis rem, ganti oli mesin, filter oli, dan cek all kondisi mesin dan juga kaki-kaki. Sama tadi juga kita udah scan GTS, aman semua, elektrikal nggak ada masalah, nggak ada trouble. Oh ya, tadi juga kita ganti minyak rem nih, udah bening sekarang. Untuk minyak rem ini gantinya per 40.000 km. Itu harus di bleeding. Tadi kita udah bleeding. Ini mesin udah hidup, udah normal, RPM juga udah normal. Jadi servis kita udah selesai guys untuk di unit Navan tahun 2013 di siang ini. Oke, lanjut kita mau ngerjain satu mobil lagi, Alphard di Cikarang. Yuk, tetap ikutin terus video kita guys. Oke guys, lanjut kita mau jalan ke Cikarang nih dari Jakarta Barat buat ngecekin Alphard. Gejala suara mesinnya kasar. Nanti kita cek dulu di sana untuk penyebab suara mesin kasarnya, apakah balan sersap atau bukan. Ini kita baru sampai Tomang. Jalanan padat merayap nih. Di Google Maps sih lancar. Lumayan jauh bang, Cikarang bang. Gimana habis dikerjain kompresor, capek? Capek. Kompresor nggak nyala-nyala, minta diganti itu. Oke, kita lanjut dulu perjalanan menuju Cikarang dari Jakarta Barat guys. Kita lihat nanti di sana gimana untuk proses pengerjaannya, apakah ganti balan sersap atau bukan. Ikutin terus video kita. Ya, oke guys, kita udah sampai di Cikarang nih. Sekarang kita lagi ngecek unit Alphard tahun 2011 dengan keluhan suara mesin kasar. Jadi pas mesin dingin ini, kalau dimasukin R sama D itu ada bunyi abnormal, bunyinya itu bunyi getarannya di area mesin. Tadi kita udah sempat analisa, itu indikasi dari balan sersap. Kilometernya 90.000. Bang, boleh dibunyiin dulu bang. Silennya masih bawaan ya? Silenannya juga masih bawaan tuh. Kita coba dengerin dulu bunyinya. Ya, mesin udah hidup. Kita coba masuk R. Nah, ini dia. Itu guys, ada bunyi. Nih, dari bawah jelas banget tuh. Lagi bang. Nah, ini dia. Oke, cukup bang. Ya, cukup. Indikasi kemungkinan besar yang menyebabkan bunyi abnormal tersebut itu dari balan sersapnya yang udah aus. Bisa oblak, bisa
hancur. Untuk lebih pastinya kita turunin dulu balancer shaftnya, karena kalau kelamaan dibiarin dalam kondisi oblak atau hancur dia bisa bikin oli mesin mampet guys, bisa ngejim mesinnya nanti. Yuk kita turunin dulu balancer shaftnya. Gimana kunci sering sepuluh ada dua yang bisa Yang nanti iya, makasih Bu. lagi. Oke. Selamat nih. Masih kali. Udah. Iya. Oke, balancer shaftnya udah turun nih. Kita lihat seperti apa kondisinya. Boleh Bang diangkat Bang. Udah parah ya lossnya ya. Space-nya udah banyak ya Bang. Udah oblak ternyata guys, bener. Jadi ini gejala bunyinya sih kayak di Camry 2R tuh. Cukup masuk R aja nggak usah digas udah bunyi krrrr. Ya Bang, biasanya kalau di Alphard 2AZ kan masuk R terus digas-gas baru bunyi itu. Nah ini karena space oblaknya udah parah, jadi cukup masuk R aja dia udah langsung bunyi krrrr gitu, karena space-nya udah banyak di sini nih guys. Oblaknya udah parah. Kalau dari visual sih gearnya masih lengkap, masih utuh, belum hancur, baru sebatas oblak. Tapi kalau oblak gini udah pasti nimbulin bunyi di mesin, karena dia ini balancer shaft bertautannya sama gear crankshaft yang muter terus ya, ngikut ke putaran mesin. Tuh kunciannya udah nggak ada guys, udah bolong. Oke, kita bersih-bersih dulu housing balancer, bersihin carter, crankcase, baru kita ganti balancer shaftnya. Nanti kita cek ulang bunyi suara mesinnya setelah ganti balancer shaft guys. Oke yuk. Oke, kita pasang balancer shaft yang baru. Kasih oli dulu di bagian metalnya nih. Ini part balancer yang baru, rigid ya, nggak ubah. Kita pasang balancer posisi topnya nih, dipasin dulu titiknya ketemu, set, titik ini ketemu sama ini, terus dimasukin ke housing balancer, set, kan bandulnya di atas, tinggal diputar deh. Nah ini dia topnya guys. Tuh. Titiknya di atas, garis di samping. Oke sip. Lanjut pasang balancer shaftnya ke crankcase.
Udah belum? Geser dikit. Udah. Untuk apa? Geser dikit. Udah. Muter. Udah. Yuk. Oke, kita udah selesai ganti balancer shaft di mesin 2Z Toyota Alphard nih. Awal mesin hidup setelah ganti balancer shaft. Kita dengerin lagi suara mesinnya seperti apa. Yuk masuk air. Ini udah posisi air guys. Nggak ada bunyinya ya. Coba kita dengar di samping. Gas. Oke sip, bunyinya udah hilang ya guys. Tadi di awal sebelum ganti balancer, masuk air aja itu udah langsung bunyi gitu. Ini udah hilang bunyinya. Oke sip. Jadi memang penyebab bunyi abnormal, bunyi kasarnya itu dari balancer shaft yang udah oblak guys. Karena balancer shaft ini usia ya, dari part balancernya, bahan dari gearnya itu karbon. Jadi kalau udah kilometer di atas 80.000, usia kendaraan di atas 5 tahun itu udah indikasi balancer shaftnya oblak. Karena jarang-jarang dan belum pernah ya sampai di atas 100.000 km balancer masih bagus, itu nggak pernah. Memang usianya udah di set di 80.000 atau 5 tahun guys. Jadi seperti itu untuk video kita kali ini guys. Udah selesai nih pengerjaan Alphard yang terakhir malam hari nih. Sekitar jam berapa sih bang? Jam 7-an kali ya. Baru mau beres-beres. Belum beres-beres belum. Jalan pulang ya. Hah? Bos, gua gila. Emang kenapa? Bos. Kan lu hulek bang, kuat bang. Gila lu bos. Next job 2 mobil lagi siap kan? Kerja kalau napas bisa lupa napas. Sayangnya nggak bisa lupa. Bisa lupa. Oke sip. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa manfaat buat orang lain bang. Ini kan bunyi kasarnya juga hilang tuh, terbantu. Bener gak? Enggak ganti tensioner dulu. Enggak ganti tensioner dulu. Enggak ganti kompresor dulu. Enggak ganti kompresor dulu. Apalagi turun mesin. Iya. Cukup ganti balancer langsung hilang bunyinya guys, karena memang penyebabnya dari balancer shaft. Sering juga soalnya yang kita temuin itu pas kita cek abnormal yang seperti ini, itu banyak beberapa yang salah estimasi, malah diganti tensioner, malah ganti kompresor atau alternator, padahal penyebabnya dari balancer shaft. Karena ada beberapa pihak juga yang belum tahu mengenai balancer shaft. Mudah-mudahan dengan kita sering bikin konten balancer shaft bisa mengedukasi kepada teman-teman mengenai abnormal pada mesin 2AZ apabila balancer shaftnya udah aus. Oke, sekian dulu untuk video kita kali ini guys. Kita mau langsung rapi-rapi. Kita balik arah pulang ke Jakarta Barat. Yuk. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya. Apabila teman-teman mau request service pengerjaan JR penggantian balancer shaft, bisa hubungi nomor kita di deskripsi guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih.